Perkenalkan, nama saya Patricia Anggriani Talemepa. Saat ini saya akan menjelaskan materi jurnal dari mahasiswa Teknik Elektro Unsrat dengan judul Aplikasi Perhitungan Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik di Sulawesi Utara, Subsistem Transmisi. Penulis-penulisnya Cindy Lia Kaulur, Lili S. Patras, Michael Twege, dan Filman Lisi. Masalah ketersediaan tenaga listrik saat ini telah menjadi pembahasan utama di masyarakat. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi sosial masyarakat itu sendiri, tenaga listrik yang handal dan ekonomi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut, karena sangat diperlukan ketersediaan listrik yang cukup memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Nah, tujuan dari penulisan materi jurnal ini, yaitu untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat menghitung penyediaan biaya pokok tenaga listrik, subsistem transmisi, agar supaya dapat memperoleh biaya pokok penyediaan tenaga listrik di Sulawesi Utara dengan jangka waktu 10 tahun dari tahun 2011 sampai 2020. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa biaya pokok penyediaan tenaga listrik subsistem transmisi di tiap-tiap tahun, di mana yang tertinggi yaitu di tahun 2014 dengan jumlah 174.696 per kWh, dan yang paling terendah di tahun 2020 yaitu 109.095 per kWh. Nah, dengan kata kunci biaya pokok penyediaan tenaga listrik, investasi, transmisi, Visual Studio. Nah, kita masuk dalam pendahuluan dengan latar belakang. Berdasarkan hasil penelitian perhitungan DKL Dinas Ketenagalistrikan, laju pertumbuhan beban di wilayah Sulawesi Utara dari tahun 2010 hingga tahun 2019 diproyeksikan meningkat rata-rata 10,48% per tahun. Beban puncak pada tahun 2010 sebesar 204 MW akan menjadi 422 MW pada tahun 2019. Untuk itu sangat diperlukan beberapa penambahan maupun perbaikan infrastruktur pada sisi pembangkit, transmisi, dan distribusi untuk menjaga keandalan sistem agar tetap mampu melayani beban. Karena itu perlu dihitung biaya penyediaan pokok produksi agar supaya perusahaan listrik PLN dan pemerintah mampu menentukan biaya tarif tenaga listrik yang layak dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk memudahkan proses perhitungan, maka sangat dibutuhkan suatu perangkat lunak berbasis pemrograman Visual Studio. Nah, berikutnya kita masuk dalam landasan teori. Yang pertama, saluran transmisi. Transmisi tenaga listrik merupakan proses penyaluran tenaga listrik dari tempat pembangkit tenaga listrik dan disalurkan ke distribusi tenaga listrik hingga ke konsumen tenaga listrik. Ada dua kategori saluran transmisi, yaitu saluran udara dan saluran bawah tanah. Satu, menara transmisi atau tiang transmisi. Menara transmisi atau tiang transmisi adalah suatu hubungan penopang saluran transmisi yang bisa berupa menara baja, tiang raja, tiang beton bertulang, dan tiang kayu. Umumnya digunakan pada saluran-saluran dengan tegangan relatif rendah, tegangan kerja relatif rendah di bawah 70 kV. Sedangkan untuk saluran transmisi tegangan tinggi atau ekstra tinggi diperlukan menara baja.
Yang kedua, isolator. Nah, isolator berfungsi sebagai isolasi antara konduktor dengan tiang atau tower. Isolasi dapat diklasifikasikan menurut bentuk, bahan, dan pemasangannya. Yang ketiga, kawat penghantar atau kawat tembaga. Kawat penghantar atau kawat tembaga banyak digunakan atau banyak dipakai karena konduktivitasnya yang sangat tinggi. Nah, kawat tembaga mempunyai kelemahan, yaitu besar tahanan yang sama. Kawat tembaga lebih besar dan lebih mahal dibanding kawat aluminium. Keempat, kawat tanah atau ground wires. Kawat tanah atau ground wires juga disebut sebagai kawat pelindung. Gunanya untuk melindungi kawat-kawat penghantar atau kawat-kawat fasa terhadap sambaran petir. Yang kelima, pentanahan atau grounding. Pentanahan tower adalah perlengkapan pembumian sistem transmisi yang berfungsi untuk meneruskan arus listrik dari tiang SUTT maupun SUTET ke tanah. Pentanahan terdiri dari konduktor tembaga atau konduktor baja yang diklaim pada pipa pentanahan yang ditanam di dekat pondasi tiang, atau dengan menanam plat aluminium atau tembaga di sekitar pondasi tiang yang berfungsi untuk mengalirkan arus dari konduktor tanah akibat sambaran petir. Nah, selanjutnya penyaluran SUTT. Yang pertama, pemilihan penyaluran konduktor. Ukuran dan tipe konduktor ditentukan oleh arus yang melewati konduktor. Karena besar penampang konduktor berbanding lurus dengan kapasitas kuat arusnya. Nah, ada perhitungan atau persamaan dari kuat arus per fasa. Rumusnya I sama dengan P per akar 3 kali V kali cos pi. Kedua, perencanaan isolasi saluran transmisi. Setiap jenis isolator memiliki ketahanan yang berbeda-beda terhadap suatu tegangan. Untuk menghitung tegangan yang akan ditahan oleh sebuah isolator, kita dapat lihat dengan persamaan sebagai berikut, yaitu E sama dengan Vm per akar 3 kali N. Faktor lainnya yang mempengaruhi kehandalan dari kerja isolator adalah faktor iklim daerah di mana isolator tersebut akan dipasang. Yang ketiga, andongan sek atau penghantar. Andongan sek atau penghantar karena beratnya, maka penghantar yang direntangkan antara dua tiang transmisi mempunyai bentuk lengkung tertentu yang dapat dinyatakan oleh persamaan-persamaan tertentu. Yang keempat, rencana menara baja transmisi. Penentuan gawang atau span standar merupakan kunci dalam perencanaan menara dan saluran transmisi secara keseluruhan. Kelima, pentanahan. Untuk melindungi kawat fasa terhadap sambaran langsung dari petir, digunakan satu atau dua kawat tanah yang terletak di atas kawat fasa. Untuk pemilihan ukuran kawat tanah tidak bisa dilakukan secara acak karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seperti suhu maksimum pada kawat serta waktu terjadinya hubung singkat. Tahanan kaki menara dari pentanahan diperoleh dengan menggunakan satu atau lebih batang pentanahan dan atau dengan sistem counterpoise. Konsep ekonomi. 1. Nilai waktu dari uang. Dalam sektor ekonomi, pemanfaatan uang yang dilakukan dengan maksud mendapatkan laba atau menambah nilai dengan cara berusaha. Dalam hal ini misalnya menanam dana usaha atau proyek yang mendatangkan penghasilan. 2. Faktor pemulihan deret seragam. Perhitungan deret seragam yang kedua menentukan deret seragam yang sama dengan nilai yang sekarang.
Berikutnya, biaya penyediaan tenaga listrik. Secara umum, biaya untuk penyaluran tenaga listrik atau biaya transmisi dibagi menjadi dua bagian. Nah, yang pertama yang akan saya bahas, biaya tetap. Biaya pengembalian modal tergantung besarnya CRF atau sering pula disebut faktor pengembalian modal. Yang kedua, biaya variabel. Tergantung dari cara menjalankan pusat listrik, yaitu berhubungan dengan jumlah energi listrik yang dihasilkan dan terutama terdiri atas sebagian besar biaya pemeliharaan dan perbaikan serta sebagian kecil dari gaji dan upah. Struktur biaya dan perawatan transmisi, komponennya hanya merupakan biaya tetap. Yang ketiga, biaya pokok transmisi. Total biaya pokok transmisi merupakan jumlah dari biaya tetap yang terdiri dari biaya pengembalian modal, biaya tetap operasi dan perawatan, dan biaya variabel. Selanjutnya, software pendukung perencanaan sistem. Microsoft Visual Studio dapat digunakan untuk pengembangan aplikasi antarmuka bagi pengguna grafis. Berikutnya, Checkroise. Checkroise adalah sebuah bahasa pemrograman yang berorientasi objek yang dikembangkan oleh Microsoft untuk atau sebagai bagian dari inisiatif kerangka. Checkroise memiliki kekuatan bahasa C++, C++ atau biasa dibilang bahasa C, metode penelitian. Nah, kita masuk dalam bahan dan peralatan. Nah, digunakan peralatan dan program yang sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama, hardware. Hardware, prosesor Intel Core i5, memori 2 GB DDR3 atau DDR3, hard disk 640 GB. Nah, yang kedua, sistem operasi yang akan kita gunakan Windows XP SP2. Perangkat lunak yang dibutuhkan, yang pertama Microsoft Visual Studio 2010, dan yang kedua bahasa pemrograman Checkroise atau bahasa C. Berikutnya, perancangan proses. Nah, untuk perancangan proses ini akan dijelaskan di flowchart diagram. Nah, flowchart ini digunakan untuk menggambarkan alur logika yang digunakan di dalam sistem. Nah, diagram konteks ini adalah diagram yang menjelaskan aliran data secara keseluruhan. Berikutnya, hasil dan pembahasan. Perencanaan saluran transmisi 150 kV. Yang pertama, pemilihan konfigurasi saluran transmisi. Dalam menjaga kontinuitas daya, perlu digunakan saluran vertikal ganda. Sehingga jika salah satu saluran terputus, transmisi masih mampu menyalurkan daya dengan satu saluran yang lain. Yang kedua, ukuran dan tipe konduktor transmisi. Rencana daya yang akan dialirkan sebesar 209,4 mW dengan tegangan 150 kV menggunakan saluran vertikal ganda dengan rumus I sama dengan P per akar 3 kali V kali cos. Maka perhitungan arus I sama dengan 209,4 kali 10 kali 10,6 per akar 3 kali 150 kali 10 pangkat 3 kali 6,8 sama dengan 1007,5 ampere. Maka dengan melihat kapasitas arus yang akan disalurkan, dipilih konduktor ACSR dengan luas aluminium 630 mm kuadrat yang memiliki kapasitas hantar arus yaitu 1120 ampere. Yang ketiga, perhitungan jumlah isolator. Isolator yang digunakan pada saluran transmisi ini yaitu isolator gantung yang bisa digandeng dengan rentengan isolator yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan, dan jumlah minimal kebutuhan yang akan digunakan itu
7,92 buah. Dan dengan ukuran, disesuaikan dengan ukuran itu 8 buah. Menghitung andongan atau sek. Perhitungan andongan yang ditunjang oleh menara yang sama tingginya berdasarkan data yang diketahui. 5. Pentanahan. Pentanahan juga ada rumus-rumus ini. Perhitungan-perhitungan. 6. Pemilihan tower. Nah, untuk tower yang dipilih sebagai penyangga konduktor saluran transmisi ada 2 jenis, yaitu tower jenis pole dan tower jenis lattice. Nah, untuk pole ini tiang penyangga dengan tinggi 30 meter, dan tiang penegang dan tiang awal atau tiang akhir dengan tingginya 2 kali 30 meter. Dan untuk lattice, tiang penyangga dengan tingginya 28,1 meter, dan untuk tiang penegang dan tiang awal dan tiang akhir tingginya 27,9 meter. Konfigurasi yang dipilih pada jenis tiang lattice ini adalah konfigurasi tiang piramida, karena pada saluran transmisi ini direncanakan menggunakan double circuit dengan 2 buah kawat tanah. Nah, selanjutnya output program perhitungan biaya pokok penyediaan. Nah, melalui program perhitungan yang telah dibuat, maka dapat dilihat hasilnya, yaitu biaya tetap juta atau rupiah, dan biaya penyediaan pokok rupiah atau KWH yang akan ditampilkan pada tabel ini. Biaya pokok penyediaan berubah sesuai dengan perubahan biaya tetap atau rupiah dari tahun 2011 sampai tahun 2020. Biaya tetap meningkat sesuai dengan pertambahan kebutuhan energi. BPP dari 2011 sampai 2014 mengalami kenaikan dan kemudian cenderung turun pada tahun 2015 sampai 2020. Dari grafik BPP yang tertinggi tahun 2014 mengalami peningkatan 5,94% dari tahun 2011. Perbandingan hasil perhitungan. Untuk menguji perhitungan program, maka perlu dilakukan perbandingan dengan perhitungan manual. Perbandingan akan diberikan dalam bentuk tabel, yaitu pada tabel berikut ini. Hasil perhitungan manual dan program dibuat dengan memiliki 3 angka desimal di belakang koma.